Perekonomian yang tidak pasti dan terus-menerus berjalan membuat kita tidak boleh berhenti berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memang kita tidak pernah tahu siklusnya. Namun dengan berbagai usaha yang dilakukan, pasti akan ada hasilnya. Usaha mikro kecil menengah yang awalnya bukanlah sumber perekonomian utama, namun kini menjadi pilihan pertama ketika diperhadapkan oleh pandemi. Dengan berkembangnya UMKM membuat para pelaku usaha terpacu untuk melakukan berbagai inovasi, baik dalam teknik penjualan dan berbagai promosi dilakukan seiring dengan persaingan yang mengikutinya. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Utara, berapa banyak di antara kita yang punya keinginan atau rencana untuk membuka suatu usaha? Atau yang saat ini sedang memiliki usahanya sendiri? Pasti banyak pertanyaan di antara kita semua, bagaimana kiat-kiat sukses kita untuk membangun usaha? Nah, saat ini kita akan bahas bersama salah satu pelaku UMKM di Sulawesi Utara yang sukses di bidangnya dalam acara Kamu, Kiat Ampuh Merintis Usaha. Permisi, selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi. Ayo, silakan masuk. Baik, terima kasih. Tiba saatnya saya berbincang dengan Ibu Mila Amelia yang adalah seorang ibu dan memiliki 4 orang anak. Dan saat ini memiliki usahanya sendiri, yaitu Dapur Aisyah. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat ya Bu Mila? Alhamdulillah. Iya Bu. Sebelum kita mengulas lebih dalam tentang bisnis Ibu ini, bisa ceritakan awal mula minat Ibu Mila dalam UMKM? Berawal dari saya ingin membuat bekal untuk anak-anak ya. Anak saya banyak nih 4, jadi setiap hari bekal ke sekolah. Saat bekal itu dicicipi oleh teman-temannya dan orang tua murid yang ada di sekolah, mereka menyukai produk yang dibawa anak-anak tersebut. Muncullah satu ide bahwa itu adalah peluang untuk saya dijadikan peluang bisnis. Gitu. Iya Bu, kalau boleh tahu, waktu Ibu buat bekal itu kira-kira bekal apa di awalnya itu? Saya memanfaatkan ikan laut menjadi fish katsu ya. Jadi yang pertama itu saya buat adalah di frozen food. Untuk lebih mengefisien waktu saya untuk membuat sarapan, saya frozenkan. Jadi saat kapanpun anak-anak inginkan produk tersebut, lebih praktis langsung digoreng. Jadi itu yang selalu jadi bekal untuk anak-anak. Nah, Bu Mila, tadi Ibu sudah jelaskan awal mula Ibu memulai usaha ini dengan membuatkan bekal untuk anak-anak Ibu ya. Nah, setelah Ibu memulai membuatkan bekal itu, selanjutnya apa nih yang Ibu lakukan untuk pemasarannya? Mulai pemasarannya dari ibu-ibu yang di sekolah tadi yang meminati produk saya, mulai saya tawarkan kepada ibu-ibu yang di sekolah secara direct selling. Kemudian dari customer tersebut, dari mulut ke mulut, mereka mempromosikan juga produk tersebut. Sehingga alhamdulillah mulai dikenal. Dan untuk produk-produk yang lain, saya mulai ada keinginan untuk gimana nih produk saya bisa lebih luas lagi. Saya pasarkan, mulai memanfaatkan media sosial pada saat itu, tapi belum lengkap perizinan ya. Nah Bu, saat ini saya penasaran ingin tahu bagaimana progresnya usaha Ibu saat ini? Untuk saat ini karena saya berkeinginan pemasaran lebih luas, saya pada saat itu langsung mengurus semua perizinan, izin edarnya, baik secara ada yang PIRT, BPOM maupun halalnya. Ingin pemasaran lebih luas tentu saja, dan itu sudah saya lakukan
Alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh berbagai kalangan, baik dikonsumsi oleh masyarakat lokal, nasional, maupun ada beberapa customer yang di luar negeri. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi kalau boleh saya tahu, apakah di luar negeri juga pemesanannya tuh seperti apa Bu? Melalui sosial media kah atau ada platform lain? Untuk pertama kali saya merasa amazed ya dengan kekuatan sosial Media media, digital marketing. Saya memanfaatkan web, orang yang saya tidak kenal dari Korea pertama kali tertarik dengan keripik kelapa saya. Nah Bu, berbicara soal perizinan ini, bagaimana proses Ibu mengurus dari awal sampai saat ini sudah mendapatkan izin? Sekiranya bisa diketahui oleh pemirsa di rumah dan untuk mengikuti jejak Ibu. Oke, pertama kali izin yang saya urus adalah PIRT. Zaman saya 2018, pengurusan PIRT itu agak sedikit panjang ya alurnya. Karena kita harus membawa sampel dulu ke Baristan gitu ya, baru kita bawa ke Dinas Kesehatan untuk dikeluarkan izinnya. Tapi semenjak COVID kemarin banyak kemudahan. Jadi kita mengurus PIRT itu hanya melalui sistem OSS. 10 menit sudah selesai. Iya, yang penting semua syaratnya sudah kita lengkapi, kita tinggal input saja. Begitupun halal banyak kemudahannya melalui webnya juga gitu. Untuk memperluas pemasaran produk saya juga, saya mengurus izin BPOM, yang dimana persyaratannya itu harus sudah terpisah lagi antara tempat produksi dengan dapur rumah tangga. Iya. Kalau yang PIRT kita masih bisa mengerjakan produksi di dapur sendiri ya, rumah tangga. Ya. Dan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari produk-produk saya, jadi saya mulai membuat tempat produksi khusus untuk memproduksi produk-produk saya, dan itu merupakan syarat juga dari BPOM dan halal ya. Nah, jadi Bu sudah memiliki rumah produksi sendiri ya Bu saat ini. Nah, saya penasaran ingin melihat bagaimana proses produksi di rumah produksi Ibu. Boleh. Ayo mari. Ajak ke sana. Hai pemirsa, tadi kita sudah melihat dan mendengar cerita dari Bu Mila soal awal ia merintis usahanya. Dan saat ini kita tiba di rumah produksi Dapur Aisyah untuk kita melihat bagaimana proses produksi dan penjualannya. Rumah produksi kami mempekerjakan ibu-ibu yang ada di sekitaran tempat produksi kami. Tujuannya untuk memberdayakan para ibu-ibu agar memperbaiki ekonomi keluarganya. Saya akan mengajak bagaimana kita memproses keripik kelapa tersebut. Proses awal yaitu kita harus memilih daging buah kelapa yang baik, yaitu daging buah kelapa yang mengkal. Kita mulai dengan mengupas kulit ari kelapa. Kita buang semua kulit arinya, kita bersihkan, dan kita cuci dengan air yang bersih. Kemudian kita mengiris kelapa dengan ketebalan tertentu agar menghasilkan keripik kelapa yang renyah. Kita menggunakan alat khusus dalam mengiris daging buah kelapa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses membuat adonan untuk mencelup daging buah kelapa tersebut. Kita campurkan semua bahan kering menjadi satu sehingga menghasilkan adonan yang sesuai dengan yang kita inginkan.
Kita masuk ke proses penggorengan. Kita ambil daging buah kelapa yang sudah kita iris tadi, lalu kita celupkan ke dalam adonan yang sudah kita campur tadi. Kemudian kita goreng ke dalam minyak yang banyak dengan api sedang. Kemudian kita aduk terus sampai kuning kecoklatan kurang lebih 15 menit. Kemudian jika sudah kuning kecoklatan, kita angkat, kemudian kita tiriskan dan didiamkan di suhu ruang. Kemudian kita packing ke dalam kemasan dan kita timbang, kemudian kita sealer. Setelah di packing, produk kami tahan di suhu ruang selama 6 bulan. Produk kami tidak menambahkan bahan kimia sebagai pengawet, hanya menggunakan bahan alami seperti gula dan lainnya, sehingga produk kami hanya bertahan 6 bulan di suhu ruang. Bu Mila, tadi kita sudah melihat proses produksi sampai pada packingannya nih. Ya. Selanjutnya, bagaimana proses penjualan yang Ibu lakukan? Penjualan untuk offline ya, saya titipkan di seluruh toko oleh-oleh yang ada di Manado. Dan untuk offline-nya saya juga memanfaatkan media sosial. Seperti apa Bu, media sosial? Facebook, Instagram, sama web juga. Web juga. Kira-kira Bu, kalau misalnya ada pengunjung yang ingin berkunjung langsung ke rumah produksi ini di saat ini dan untuk membeli langsung, apakah bisa Bu? Oh bisa. Oh bisa ya. Iya. Ya. Terus apakah Ibu menitipkan produk Ibu di toko-toko misalnya di seputaran Kota Manado ataupun di luar? Untuk di Kota Manado sendiri seluruh toko oleh-oleh dan ada beberapa reseller di luar Kota Manado ya. Oh, di kota mana saja Bu kira-kira? Untuk reseller di luar kota ada Jakarta, ada di Kalimantan, ada di Jogja. Dan untuk pemasaran ke luar negeri, kita mulai berupa paket-paket kecil ya. Ada di Singapura, saya ikut marketplace namanya Indoshop, jadi khusus makanan Indonesia. Kemudian pengiriman paket-paket kecil juga ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, ada ke Turki, ada ke London, dan beberapa negara yang lainnya. Wah, jadi sudah sangat banyak juga ya Bu distribusinya. Selain dari beberapa kota juga sudah ada di beberapa negeri ya Bu? Iya, jadi untuk dikonsumsi sendiri berupa paket-paket kecil dan beberapa berupa hand carry dibawa ke luar negeri. Terus Bu, untuk pembagian profitnya, apakah Ibu melakukan itu dengan para reseller? Iya, tentu saja saya sudah menyiapkan harga yang akan saya jual secara ecer ya, ataupun harga khusus untuk reseller. Bu Mila, ngomong-ngomong soal prosesnya Ibu melakukan penjualan di luar negeri itu Bu, bagaimana singkatnya Bu? Untuk memanfaatkan yang marketplace tadi, yang di Singapura, itu pun melalui diaspora ya pertamanya. Jadi produk saya itu dicicipilah oleh adminnya, kemudian dimasukkan ke dalam marketplace tersebut. Kemudian untuk yang ke Jepang juga saya memanfaatkan tour guide ya. Jadi tour guide itu bawa produk saya menuju customer di Jepang. Jadi buka resellernya melalui tour guide. Jadi memanfaatkan hand carry ke luar negeri, manfaatkan diaspora yang ada di luar negeri. Gitu, agar produk kita dikenal bukan hanya di Manado ya, nasional maupun luar negeri. Nah Bu, ada varian apa saja produk-produk yang Ibu jual saat ini? Kalau untuk keripik kelapa ada yang original ya sama yang coklat ini. Ada 2 varian ya Bu? Iya. Selanjutnya kalau yang di atas-atas ini Bu? Saya membuat olahan yang berbeda daripada yang lain. Biasanya memanfaatkan ikan cakalang itu hanya jadi abon atau sambal. Saya berinovasi membuat ikan cakalang menjadi beberapa snack ini. Seperti ini, keripik bakso cakalang ya. Jadi yang ada pedas. Berapa olahan Bu? Ya, ada olahan ikan dan kelapa. Ikan dan kelapa juga. Bu, untuk produk unggulannya yang mana Bu? Dari berbagai produk yang saya buat, yang unggulan adalah ini ya, keripik kelapa. Keripik kelapa. Iya.
Ini seperti saya bilang tadi, selain kita mengangkat potensi alam yang ada di Sulawesi, daging buah kelapa tersebut, ini adalah satu daya tarik bagi customer kami, yaitu brandnya Badonci adalah bahasa lokal sehari-hari di Manado, dengan ikon Noni Lenso adalah karikatur wanita berpakaian adat. Secara tidak langsung dalam satu packaging ini terangkat satu nilai budaya dari Sulawesi Utara. Iya, Bu. Untuk penjualan Ibu ke luar negeri, apakah ada produk unggulan lainnya juga? Untuk saat ini pengiriman ke luar negeri lebih banyak keripik kelapa, sambar roa, dan abon. Bu, selain varian yang sudah ada saat ini, apakah Ibu punya rencana untuk mengekspansi mungkin bahan bakunya atau inovasi-inovasi baru untuk produk yang sudah ada sekarang? Mungkin lebih ke keripik kelapa ya, karena untuk saat ini baru tersedia 2 varian rasa, original dan coklat. Mungkin akan lebih memperbanyak lagi varian rasa yang rasanya lain. Ya. Iya. Mungkin kira-kira rasa apa saja, Bu, yang Ibu rencanakan nanti? Ini sudah ada izinnya, saya sudah urus, jadi nanti akan ada rasa gula aren, kemudian rasa kopi dan rasa pandan. Jadi rasa-rasa yang tradisional ya, Bu? Iya, yang tetap lokal. mengangkat potensi alam yang ada di Sulawesi Utara. Kenapa? Agar saya tidak kesulitan saat mencari bahan baku ya, jika orderan banyak. Bu Mila, ini packingan-packingan untuk produk-produknya ya? Oh iya. Jadi sudah siap semua di sebelah sini agar segera di packing saat sudah selesai. Oke. Ngomong-ngomong, Bu, soal usaha yang Ibu rintis ini, sudah pasti ada rintangannya ya kan, Bu? Kira-kira apa sih jatuh bangun Ibu saat memulai bahkan sudah merintis usaha di saat ini? Kalau untuk, saya rasa tantangan yang terbesar saat pandemi kemarin ya. Saya saat itu mulai akan nanjak-nanjaknya usaha, saya mulai menitipkan produk saya di toko-toko, tiba-tiba dihantam pandemi. Otomatis pada saat itu tidak ada penerbangan yang masuk Manado. Produk-produk saya yang ada di toko saat itu diretur karena sudah sampai masa expire-nya belum laku terjual. Jadi saya pikir kalau saya hanya berdiam diri dengan keadaan tersebut, istilahnya bangkrut lah pada saat itu kan. Penjualan anjlok sampai 80%. Muncullah si keripik kelapa tadi, itu adalah inovasi saat pandemi. Jadi segala rintangan, saya pikir cobaan itu Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan berikan solusinya. Jalan keluarnya ya, Bu. Iya. Jadi melalui keripik kelapa tadi menjadi salah satu solusi dalam Ibu menghadapi masa-masa di zaman COVID-19 ya, Bu. Nah, setelah itu, setelah Ibu mendapatkan inovasi yang baru ini, bagaimana cara Ibu mempertahankan produk-produk ini? Otomatis ya, untuk menjaga kualitas produk kita jaga kualitas bahan baku, mulai dari pengolahan dan packagingnya. Terus selalu jaga relationship-nya dengan customer gitu, agar selalu produknya baik, pemasarannya juga baik gitu, terjaga. Ya, jadi lebih ke bahan bakunya ya, Bu, untuk mempertahankan orisinil, kualitasnya agar tetap terjaga. Dan saat Ibu membangun usaha ini, pastinya Ibu memiliki tujuan. Apa tujuan Ibu dalam membuat usaha ini atau dalam UMKM ini, Bu? Tentu saja yang pertama mensejahterakan diri sendiri dan tim saya. Gitu, karena jika saya dan tim saya berhasil, tentu saja bukan hanya kelompok kecil ini saja yang mendapatkan dampak baiknya, tetapi petani dan nelayan juga ya, yang olahan ikan juga akan menerima dampak baik dari kami. Gitu. Jadi untuk mensejahterakan juga masyarakat ya, Bu, apalagi yang membutuhkan lapangan pekerjaan ya saat ini juga. Bu, saya melihat ini banyak sekali sertifikat yang sudah Ibu pajang di sini. Kira-kira ada sertifikat yang mungkin yang paling menginspirasi bagi Ibu atau memotivasi Ibu dalam melanjutkan usaha rumah produksi ini? Alhamdulillah selama memulai usaha kami dapat pendampingan berupa pelatihan dari berbagai dinas ya, seperti dinas perindustrian, perikanan, dinas koperasi juga.
Kemudian saya mencoba ingin mengupgrade diri saya. Waktu itu saya ikut pelatihan kelasnya Bank Indonesia ya. Bank Indonesia. Jadi, ya, Bu? itu adalah ada pendampingan usaha selama 1 tahun, namanya pendampingan calon wirausaha Bank Indonesia. Jadi kita benar-benar waktu itu harus siap. Usahanya selalu di follow up ya, didampingi terus sampai 1 tahun. Selama 1 sampai tahun, kita ya. di wisuda. Yang mana, Bu, sertifikat yang dari Bank Indonesia? Oh, yang sebelah ini ya, Bu. Apakah setelah Ibu mendapatkan sertifikat, Ibu juga mendapatkan hal-hal lain selain pendampingan itu? Untuk pelatihan di Wirausaha Bank Indonesia kemarin, jadi pada intinya ya, yang usaha ini untuk maju itu bukan modal, peralatan, dan lain-lain. Kita dibentuk itu adalah mindset-nya. Mindset-nya. Jadi dikuatkan dulu mindset-nya untuk menjadi wirausaha yang tangguh gitu ya. Jadi tantangan itu bukan hanya jadi tantangan, tapi setiap tantangan kita cari solusinya. Itu yang diajarkan oleh Wubi kemarin selama 1 tahun. Gitu. Jadi lebih berani mencoba. Ya, dan jika kita berani mencoba, pastikan ada resiko-resiko yang harus kita berani ambil. Jika kita berani ambil resiko tersebut, jika kita berhasil, pasti itu hasilnya maksimal gitu. Pasti memuaskan ya. Iya. Ngomong-ngomong, Bu, soal tim yang Ibu miliki saat ini, ada berapa jumlah orang yang bekerja bersama dengan Ibu, dan juga bagaimana cara Ibu mempertahankan mereka bersama-sama? Untuk tim kerja produksi ada 4 orang, 1 untuk tim marketing di sini, dan 1 orang digital marketing. Kebetulan posisinya ada di Bandung. Gitu. Di luar kota ya? Di luar kota, iya, untuk digital marketingnya. Apakah di luar kota juga Ibu akan berencana untuk membuka cabang Dapur Aisyah? Rencana untuk saat ini akan lebih memperbanyak reseller di luar kota Manado. Jadi lebih ke reseller ya, Bu? Iya. Apakah nanti Ibu mungkin akan membuka cabang juga di luar negeri atau di mana? Insya Allah dengan memanfaatkan tadi saya bilang diaspora, saya membuka reseller-reseller di luar negeri. Ya, Bu. Kira-kira kiat-kiat apa saja nih, Bu, yang Ibu bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah dalam membangun usaha dan mempertahankan usahanya saat ini? Paling utama kalau menurut saya, kita rubah dulu mindset kita ya. Mindsetnya kita kuatkan dulu bahwa kita ini pengusaha gitu. Karena kalau pengusaha konotasinya kan yang hebat-hebat. Iya. Jadi itu dulu yang kita pasang dulu mindsetnya, kemudian berani berinovasi. Berani berinovasi, inovasi kalau menurut saya ya, ada berinovasi yang pure, dia baru belum dilakukan oleh orang lain, memang membutuhkan effort yang besar. Tetapi saat kita berhasil dengan inovasi tersebut, kita pemain tunggal, peluangnya lebih besar. Ataupun bisa berinovasi melalui cara yang lain, produk yang sudah ada, kita perbaiki secara kualitas atau dimodifikasi. Iya, dimodifikasi gitu. Kemudian pertahankan kualitas produknya, konsisten produksi, jangan kita sudah mulai naik, dikenal orang, saat customer minta, kita tidak produksi. Gitu. Itu saja sih kalau menurut saya yang paling utama. Wah, Bu Mila, sangat menarik sekali untuk cerita-cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan saya sendiri sangat terinspirasi untuk mengikuti jejak Ibu Mila, dan mungkin saya akan membuka usaha di bidang yang berbeda juga tentunya. Dan semoga usaha yang Ibu lakukan saat ini sukses, berjalan dengan lancar, serta harapan dan cita-cita Ibu untuk ekspor ke luar negeri itu juga bisa terwujud ya, Bu. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Sampai jumpa. Peluang selalu terbuka lebar bagi mereka yang mau mencoba. Tetapi yang berhasil adalah mereka yang mampu bertahan dalam mengembangkan usahanya. Dan inilah kisah dari salah satu pemilik UMKM di Sulawesi Utara. Sampai jumpa di acara kamu berikutnya, Kiat Ampuh Merintis Usaha.